Pergi makan sama Katy Perry. Katy Perry suka agar-agar. Perkenalkan, saya Purwo Besari di sini sebagai tutor belajar. Halo semuanya, senang sekali kakak bisa kembali lagi bertemu dengan sobat belajar semua. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan suatu materi nih. Tapi sebelumnya, kakak ingin bertanya dulu nih sobat belajar. Sobat belajar yang tahu nggak sih tentang pepatah atau peribahasa berikut, yaitu tak ada gading yang tak retak. Nah, artinya apa tuh? Bukan artinya gading gajah nggak ada yang nggak retak ya sobat belajar, tapi itu artinya adalah tidak ada sesuatu yang sempurna. Peribahasa ini muncul karena gading gajah pun itu pasti ada suatu keretakan, jadi suatu hal yang kurang. Hal ini pun berlaku kepada buku-buku nih sobat belajar. Contohnya adalah buku Rindu karangan Terelie, dan yang sebelah sini adalah Laskar Pelangi. Nah, siapa yang sudah membaca kedua novel tersebut nih? Kakak sih suka sekali sih novel Laskar Pelangi ini gitu, karena di situ memberikan semangat dan juga inspirasi untuk kakak mau giat belajar lagi, karena ternyata masih ada loh teman-teman kita atau sobat-sobat kita yang berusaha keras sekali untuk bisa merasakan yang namanya pendidikan berkualitas, khususnya di daerah-daerah ya di Belitung ini gitu. Nah, sobat belajar, kakak mau kembali lagi ke pertanyaan yang tadi nih. Sobat belajar ketika membeli buku suka ngerasa nggak sih kayak gini? Kata orang nih bukunya bagus nih, kata orang bukunya, coba deh kamu baca buku ini, contoh yang kakak lakukan ya. Coba deh kamu baca buku Laskar Pelangi gitu kan, nanti kan memberikan motivasi gitu kan kepada sobat belajar gitu kan, dan lain sebagainya. Coba baca buku ini, nanti akan memberikan kamu kemampuan bagaimana mengatasi kesedihan gitu kan Pak, dan juga cara-cara supaya tidak terlalu sedih dan tertekan gitu. Nah, setelah kamu mendapatkan ulasan-ulasan dari teman-temannya nih sobat belajar beli nih buku. Tapi ternyata sobat belajar merasa, ih kok nggak sebagus yang dibilang yang lain ya gitu kan, kok nggak bagus gitu ya. Apa aku beli buku yang lain aja yang sama nih nilainya gitu, nilai moralnya atau amanatnya gitu kan, sama-sama mengajarkan bagaimana bangkit dari kesedihan, atau misalnya buku yang sejenis dengan Laskar Pelangi ini gitu kan, bagaimana kita bisa berusaha keras gitu kan untuk giat belajar supaya bisa merasakan pendidikan. Pernah nggak sih sobat belajar mas seperti itu kan? Bagus sih, atau mungkin bagus nih sobat belajar seperti yang dijelaskan sama tuh sobat belajar berpikir seperti bagus sih, tapi kok bukunya kayak gini ya, tapi kok sampulnya, tapi kok bahasanya sulit dimengerti, tapi kok tapi dan tapi terus gitu kan, pasti ada tapinya gitu udah sobat belajar. Pernah ngerasa demikian sobat belajar? Nah sobat belajar, kalau misalnya sobat belajar merasa seperti itu normal-normal saja sih, karena tadi sesuai dengan peribahasa, tak ada gading yang tak retak, tak ada sesuatu yang sempurna, pasti ada yang namanya kekurangan sobat belajar. Nah, hal ini pun berlaku bagi tulisan atau buku yang akan kita beli atau kita akan baca sobat belajar, pasti ada yang namanya kekurangannya, baik dari pencetakan, contohnya sampul misalnya sobat belajar, atau misalnya jalan cerita, terus juga penokohan dan lain sebagainya, seperti pasti ada kekurangannya sobat belajar. Nah, makanya kita bisa meluangkannya dalam membuat teks resensi sobat belajar, sebagaimana telah Kak Purwo jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tujuan dari membuat teks resensi adalah untuk memberikan ulasan mengenai suatu karya yang telah kita baca atau kita nikmati, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong sobat belajar, apakah ketika kita membuat teks resensi nih sobat belajar nih, kita langsung membuat tulisan semau kita gitu, menggunakan bahasa yang kita pakai gitu kan, ih covernya jelek, ih sampulnya kurang bagus, warnanya nggak bagus gitu, atau seperti apa nih? Dan ada nggak sih hal-hal yang kita harus patuhi gitu dalam membuat tulisan atau teks resensi ini? Ada yang tahu nggak sobat belajar jawabannya? Atau kita boleh bebas Kak, namanya juga kan kita ngeluh ya Kak gitu kan, mengkritik ya Kak, memberi masukan, ya udah gitu. Bebas aja semau kita. Nah, tapi sobat belajar jawabannya tuh tidak bisa sobat belajar. Kita tidak bisa seenaknya membuat tulisan seperti itu. Ada hal yang harus diperhatikan. Misal, dan sobat belajar juga harus tahu nih, gaya di kepenulisan di buku fiksi seperti ini, misalnya di novel Rindu dan juga Laskar Pelangi ini, berbeda sekali loh penulisannya di buku non-fiksi. Contohnya buku ilmiah ya, buku misalnya ensiklopedi, itu berbeda loh penulisannya sobat belajar. Nah, ketika misalnya dua buku ini memiliki genre yang berbeda, yang satu fiksi non-fiksi, otomatis hal-hal yang diperlukan juga
berbeda nih, atau hal yang diperhatikan juga berbeda ketika kita membuat resensi. Nah, hal itu pun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, Sobat Belajar. Bagaimana kita akan melihat kaidah penulisan di sebuah teks resensi. Ada hal yang harus diperhatikan, kata apa yang boleh dipilih, kalimat seperti apa yang identik dengan teks resensi ini. Nah, hal itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, Sobat Belajar. Jadi, Sobat Belajar, ketika membuat teks resensi ini tidak salah-salah nih ya, tidak seenaknya atau menggunakan bahasa sehari-hari seperti itu. Oke Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama Kak Purwo. Oke Sobat Belajar, Kak Purwo mau tanya nih. Pertama pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan antara kalimat kompleks dan simpleks? Coba jelaskan ke Kak Purwo. Kak Purwo mau dengar, kedengaran nggak sih? Nggak ya? Oke. Nah, Sobat Belajar, salah satu unsur atau kaidah kebahasaan yang ada di teks resensi adalah adanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, itu apa sih Kak kalimat simpleks dan kompleks? Nah, mudahnya dari kata dasarnya dulu ya Sobat Belajar. Nah, atau dari kata serapannya, yaitu ada kata simple dan juga kompleks. Nah, simple berarti sederhana, mudah gitu kan. Lalu juga kompleks itu rumit gitu kan, sulit gitu. Nah, berarti ada perbedaan nih di antara kedua kalimatnya. Dan kalimat-kalimat ini pun adalah kalimat yang biasa dipakai di teks resensi seperti itu. Jadi apa bedanya? Bedanya adalah kalau kalimat kompleks itu biasanya lebih dari 2 verba yang ada, atau lebih dari 1 verba di 1 kalimat. Kalau misalnya kalimat simpleks itu biasanya kalimat yang terdiri dari 1 verba atau predikat. Nah, untuk lebih jelasnya tunggu Kak Purwo akan menjelaskan bagian itu, tapi kita langsung ke materi mengenai kaidah kebahasaan. Oh ya, Kak Purwo mau kasih tahu juga nih Sobat Belajar, sebelum kita kembali ke sini, apa sih yang telah kita pelajari di minggu lalu gitu kan mengenai materi resensi ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian, tujuan, ciri, dan contoh. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan. Nah, pertemuan sebelumnya pun kakak sudah membahas yang namanya struktur. Nah, di pertemuan nanti atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis teks resensi. Jadi Sobat Belajar tetap memerhatikan kakak ya, karena di sini Kak Purwo akan memberikan penjelasan secara menyeluruh dari pengertian tadi yang sudah kita jelaskan dengan yang belum, yaitu langkah-langkah menulis teks resensi. Jadi jangan mana-mana, oke? Penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk tetap lihat dan saksikan live class dari Kak Purwo. Oke, kembali lagi ke kaidah kebahasaannya. Ada berapa sih Kak aspek kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari untuk menulis teks resensi ini? Nah, bukan kurang lebih ya, pas ya Sobat Belajar, itu ada 9 aspek yang akan kita pelajari. Mulai dari istilah, sinonim dan antonim, verba aktif dan pasif, nomina, pronomina, konjungsi, preposisi, artikel, kalimat simpleks, dan kompleks. Seperti itu Sobat Belajar. Jadi kita akan mempelajari hal-hal ini dan kita akan membahasnya nih satu persatu. Oh ya, dari 9 istilah ini mana sih yang Sobat Belajar belum tahu gitu kan maknanya nih? Dari 9 ini mana nih yang Sobat Belajar belum tahu nih? Apakah istilah itu ya namanya juga istilah Kak, sebutan kali ya Kak. Nah gitu, apakah benar istilah itu sebutan? Kita akan lihat. Nah, sinonim dan antonim kayaknya udah pada bisa nih, udah pada jago lah. Kalau verba aktif dan pasif, ada yang masuk suaka tuker atau tahu ciri gampangnya seperti apa? Selanjutnya adalah nomina. Nominal kan taunya kan nominal uang. Nah, apa bedanya nomina dengan nominal? Oke. Pronomina, tahu nggak pronomina? Jangan-jangan belum tahu nih. Konjungsi, preposisi, artikel, kalimat simpleks, dan kompleks. Nah, ini tadi udah sedikit dibahas ya mengenai hal ini. Dan kita akan membahasnya secara lebih rinci. Oke, pertama dari poin pertama dan juga poin kedua, yaitu adalah istilah. Lalu poin kedua adalah sinonim dan antonim. Nah, apa itu istilah Kak yang harus diperhatikan dalam membuat teks resensi? Yang pertama, istilah berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu. Contoh, misal istilah dalam bidang kedokteran. Ada istilah dalam bidang teknik,
istilah dalam bidang misalnya hukum dan psikologi. Nah, kenapa hal itu dipakai dan perlu diperhatikan sobat belajar dan mesti diperhatiin banget gitu ya. Karena tadi buku yang diresensi tidak selamanya buku fiksi, tapi juga ada buku non-fiksi atau buku ilmiah yang misalnya membahas tentang keilmuan tertentu atau sebagai buku literatur. Contoh misalnya sumber pengantar akuntansi, pengantar ilmu hukum gitu kan, lalu pengantar psikologi misalnya klinis dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini berhubungan dengan bidang tertentu ya. Nah, bidang tertentu. Oke, ini bidang tertentu. Lalu ada sinonim dan antonim. Nah, ini sinonim dan antonim. Banyak yang menyimpulkan sinonim dan antonim adalah persamaan makna yang sama, lalu juga antonim adalah yang berlawanan. Padahal ada penjelasan lebih singkatnya lagi, lebih luasnya lagi ya maksud kakak. Sinonim itu adalah kata yang memiliki makna sama tapi bentuknya berbeda. Sementara antonim itu kata yang memiliki makna berlawanan. Seperti contohnya misal, katanya memiliki makna yang sama tapi bentuknya berbeda. Contoh kata arif dan bijak. Nah, arif dan bijak gitu kan. Arif dan bijaksana ya. Nah, arif dan bijaksana ini adalah sama-sama kata sifat gitu kan, yang artinya adalah seseorang yang memiliki kebijakan gitu kan, lalu juga bisa menjadi orang yang disegani dan lain sebagainya seperti itu. Makanya ini bentuknya berbeda nih tapi maknanya sama. Lalu contoh yang kedua adalah misal kata makmur dan sejahtera. Nah, makmur dan sejahtera ini memiliki makna yang sama gitu kan, makmur dan sejahtera, kondisi yang baik terhadap suatu hal gitu kan, terusurnya kondisi seseorang, apakah orang ini makmur atau sejahtera, seperti itu. Lalu juga misalnya ini kata kerja, misalnya kata kerja ya sobat belajar, misalnya adalah evaluasi dan penilaian. Nah, ini memiliki makna yang sama nih. Nah, sobat belajar, nanti sobat belajar ketika membuat teks resensi ini pasti akan menemukan yang namanya sinonim dan antonim dalam membuat tulisannya. Jadi jangan kaget ya, dan jangan bingung lagi mengenai yang disebut dengan sinonim dan antonim. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk antonim tadi ya lawan kata ya. Contohnya misalnya baik, jahat gitu kan. Misalnya seperti baik, jahat gitu kan. Lalu misalnya antonim adalah baik, jahat gitu kan. Baik dan jahat gitu misalnya gitu ya sobat belajar. Lalu apalagi sobat belajar misalnya cepat dan lambat gitu ya. Nah, ini juga adalah contoh dari antonim. Nah, untuk tadi misalnya di bagian istilah, misalnya istilah ya. Nah, istilah misal dalam bidang misalnya psikologi dikenal dengan yang namanya misalnya adalah psikoanalisis. Nah, ini adalah istilah dalam bidang psikologi, misalnya seperti itu. Lalu juga misalnya ada istilah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Nah, ini adalah istilah dalam bidang psikologi. Atau misalnya dalam istilah bidang hukum. Ada yang namanya pidana, ada perdata. Nah, ini adalah istilah-istilah yang ada dalam bidang hukum. Jadi, tergantung misalnya buku apa yang akan kita resensi, maka hal ini akan ada di buku tersebut, seperti itu. Oke, nah setelah melihat istilah sinonim dan antonim, kita masuk ke verba dan nomina. Nah, apa sih verba dan nomina ya? Bagi sobat belajar yang belum tahu, verba adalah pembagian kelas kata yang artinya adalah kata kerja. Sementara nomina adalah kata benda. Jadi jangan kaget ya mendengar dua istilah ini. Verba itu adalah kata kerja ya, kata kerja. Nah, kata kerja ini ada kata kerja aktif dan pasif. Apa sih bedanya aktif dan pasif gitu? Yang paling mudah cirinya adalah biasanya kata kerja
aktif kalimatnya seperti ini, saya memakan mie. Lalu kalimat pasif adalah mie dimakan saya. Nah, apa yang membedakan keduanya, sobat pelajar? Yang membedakan keduanya adalah jika kalimat verbanya aktif, jika verbanya aktif adalah subjek melakukan suatu tindakan. Subjek melakukan suatu tindakan ya. Tindakan atau aksi ya. Nah, sementara jika kalimatnya pasif, si subjek mendapat tindakan. Subjeknya menerima suatu aksi. Nah, kalau misalnya kata kerja atau verb aktif, subjek melakukan suatu aksi. Kalau pasif, subjek menerima suatu aksi. Mudahnya adalah tadi. Misalnya kita mengambil misalnya adalah Lintang memotong kayu misalnya. Nah, Lintang memotong kayu. Berarti ini adalah kalimat aktif. Maka kalimat pasifnya adalah kayu dipotong Lintang. Kayu dipotong Lintang. Nah, seperti ini ya Lintang ya. Nah, oke. Sekarang kita ke nomina. Nomina adalah kata benda itu ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya yang mana sih yang termasuk kata benda, yang mana yang termasuk kata kerja. Kata kayu dan juga lintang adalah nomina atau kata benda, sedangkan memotong dan dipotong adalah kata kerja atau verba dan berfungsi sebagai predikat, gitu kan? Predikat. Nah, bedanya adalah bentuk yang satu aktif, yang satu pasif. Seperti itu ya. Jadi ini nomina, ini verba. Ini apa kayu? Kayu juga nomina ya. Seperti itu ya, sobat pelajar. Oke. Nah, dalam pembuatan teks resensi, sobat belajar bisa membuat kalimat yang bervariasi. Jadi tidak hanya selalu kalimat aktif terus, tapi juga divariasikan dengan kalimat pasif supaya orang yang membacanya tidak merasa monoton terhadap tulisan yang sobat belajar buat gitu. Jadi tidak jenuh membacanya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pronomina. Apa itu pronomina gitu kan? Nah, pronomina ini adalah kata ganti. Kata ganti. Iya benar sekali sobat belajar. Jadi pronomina adalah kata ganti ya. Nah, kata ganti contohnya adalah lintang. Nah, lintang ini adalah siapa sobat belajar? Lintang adalah tokoh utama di Laskar Pelangi ya. Lintang bisa diganti dengan kata pertama diganti dengan orang pertama tunggal misalnya. Lintang, maka dia bisa diganti dengan kata saya atau aku atau misalnya ya saya, aku, ini kayak bakunya ya. Saya, aku, beta kalau misalnya menggunakan kata daerah gitu ya. Oke. Nah, tapi karena kita menceritakan cerita orang lain yang dilihat dari sudut pandang orang ketiga, maka lintang diganti menjadi sudut pandang orang ketiga tunggal, menjadi dia atau ia. Nah, jadi contohnya lintang memotong kayu kan, dia mencari di hutan seperti itu. Nah, kenapa perlu adanya pronomina atau kata ganti ini sobat belajar supaya tidak terjadi pengulangan gitu kan dari kata lintang yang membuatnya terlihat tidak adanya pemborosan kata lintang gitu, padahal bisa diganti dengan variasi gitu, dan dalam sebuah penulisan itu terkesan kurang baik jika terlalu menuliskan nama seperti itu. Jadi dengan adanya kata dia dan ia sebagai pronomina, maka kita bisa mengganti ke pengulangan kata lintang. Seperti itu ya sobat belajar. Oke, selanjutnya kita akan memasuki konjungsi dan preposisi. Nah, apa itu konjungsi dan preposisi sobat belajar?
Oke, konjungsi adalah kata hubung. Nah, sementara preposisi apa sobat belajar? Tahu nggak preposisi? Konjungsi ini kata hubung, kalau preposisi apa? Mudahnya untuk menemukan preposisi adalah di Jakarta, ke mana, misalnya ke pasar, ke stasiun, dari sekolah gitu kan. Pada seluruh hadirin gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dari preposisi atau kata depan. Nah, itu dari kata pre loh, pre dan posisi seperti itu. Oke. Nah, sobat belajar, jika membuat suatu teks atau tulisan tentu saja tidak akan bisa terlepas dari yang namanya konjungsi dan preposisi gitu kan. Karena ini adalah salah satu fungsi yang bisa fungsi suatu kalimat gitu kan, fungsi suatu unsur pada sebuah kalimat gitu. Contoh dari konjungsi yang tadi ya, misalnya kata dan. Nah, ini adalah konjungsi dan atau konjungsi subordinatif gitu kan. Konjungsi yang menghubungkan antar frasa dengan frasa, kata dengan kata, klausa dengan klausa yang memiliki kesetaraan yang sama. Dan biasanya dan ini digunakan sebagai penghubung atau konjungsi antar di tengah-tengah kalimat atau intra kalimat. Jadi itulah alasan kenapa dan tidak boleh ditulis di awal kalimat. Nah, kenapa nih kalau misalnya menulis resensi nih Kak, gitu kan kita memerhatikan banget Kak yang namanya penulisan konjungsi dan preposisi karena konjungsi itu memiliki kegunaan dan tidak bisa sembarangan kita letakkan gitu. Jadi ada aturan-aturan dari setiap konjungsi. Contoh dan dia tidak bisa dihubungkan atau ditempatkan di awal kalimat sebagai penghubung antar kalimat, namun dia sebagai intra kalimat. Jadi contoh misalnya mau menghubungkan antara lintang dan misalnya muslimah misalnya. Nah, lintang dan muslimah. Ini adalah kata benda, ini kata benda. Boleh. Tapi kalau misalnya lintang dan misalnya pintar, itu tidak boleh. Kenapa? Karena pintar ini adalah kata sifat. Tidak boleh. Nah, itu tidak setara. Oke. Lalu misalnya kita pakai contoh yang lain sobat belajar. Misalnya kita menggunakan yang ada tambahan kata sifatnya. Misalnya adalah lintang pintar dan nah di dannya ini misalnya lintang pintar dan polisi hutan misalnya. Nah, lintang pintar ini adalah kata benda, lalu juga pintar adalah kata sifat. Nah, di sini berfungsinya sebagai adjektiva ya atau kata sifat. Nah, di sini adalah fungsinya menerangkan si lintang kalau si lintang itu pintar. Sementara ini adalah kata benda ya, polisi kata benda nomina, hutan kata benda. Nah, ini memang fungsinya menerangkan namun ini tidak setara. Ini kata benda, ini kata benda. Nah, sementara ini kata sifat. Maka harus diganti sobat belajar. Tidak boleh menulisnya lintang pintar dan polisi hutan, tapi lintang pintar dan polisi, misalnya polisi tegas, itu baru boleh. Jadi di sini harusnya polisi tegas misalnya. Nah, di sini polisi tegas. Karena setara, tegas ini kata sifat, ini juga kata sifat. Seperti itu. Itu adalah aturan, salah satunya aturan dari dan. Lalu ada lagi aturan yang lain. Oke, sobat belajar, contoh misalnya aturan di dan ke gitu kan. Oke, Kak Puro akan memasuki dulu di preposisi. Nah, preposisi ini jangan sampai salah ketika menggunakan preposisi di dan imbuhan di. Contoh, di Jakarta. Ini dipisah ya tulisannya sobat belajar ya di Jakarta. Diberikan spasi. Sementara kalau di berimbuhan atau imbuhan, maka di-nya digabung dengan kata yang mengikutinya. Contoh, dipotong, itu tidak dipisah seperti itu. Nah, ini pun berlaku bagi preposisi ke. Jadi jangan salah lagi ya, kalau preposisi di awal ya dipisah ke Jakarta misalnya. Ke sana. Misalnya ini apa lagi? Misalnya ke tenaga kerjaan, misal ke tenaga kerjaan. Nah, itu juga digabung. Seperti itu sobat belajar. Jadi tidak boleh salah ya. Oke. Nah, sobat belajar, Kak Pura mau tanya nih, yang benar itu tulisannya
Tapi atau tetapi nih sobat belajar nih. Tapi atau tetapi. Jawabannya adalah penulisan yang baku itu adalah kata tetapi. Namun dalam ragam lisan kita biasanya menggunakan tapi. Dan ini ragam tidak formal. Kalau ini ragam formal karena baku. Nah, sementara tetapi ini tidak boleh diletakkan di awal kalimat ya, harus di tengah-tengah kalimat atau inter kalimat. Kalau mau di awal dia menggunakan namun, artinya sama kok, konjungsi untuk pertentangan. Nah, ini boleh di awal kalimat lalu diberikan tanda koma. Seperti itu ya sobat belajar, oke. Terus Kak, kalau menggunakan tetapi di mana dong? Dia tengah-tengah. Misalnya saya pergi ke Jakarta tetapi tetapi hanya sendiri, seperti itu. Jadi tidak boleh tetapi saya pergi ke Jakarta. Tidak seperti itu ya, itu salah. Oke, masuk yang ke selanjutnya nih adalah tadi ya, di bagian artikel simplex dan artikel kompleks. Oke, ini akan kita bahas di bagian ini. Apa sih pengertian dari kompleks dan simpleks tadi? Sebagaimana yang Kapuro jelaskan, simpleks dan kompleks adalah ketika kalimatnya adalah kalimat majemuk, itu dikatakan sebagai kalimat yang kompleks. Sementara kalau misalnya simpleks itu hanya terdiri dari kalimat tunggal yang tidak dibantu atau ditambahkan dengan konjungsi, yang dia tidak memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Contoh misalnya adalah seperti ini. Ini misalnya kalimat majemuk setara. Mudahnya seperti ini. Ini ada ayah dan ini ibu, sobat belajar. Nah, ayah misalnya ayah pergi ke kantor, ibu pergi ke pasar misalnya. Kita gabungkan kedua kalimat ini menjadi satu kalimat dan digabungkan dengan kata dan. Misalnya seperti itu. Ayah pergi ke kantor misalnya dan ibu pergi ke pasar misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari kalimat kompleks dan kalimat kompleks gitu, karena ini adalah kalimat majemuk kalimat majemuk setara gitu. Ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke pasar. Ini kalimatnya setara karena ada subjek dan juga predikat, lalu juga ada subjek dan juga predikat, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalimat simpleknya seperti apa? Contohnya misalnya ayah pergi ke kantor, karena hanya terdiri dari satu verba gitu, meskipun ini verbanya sama. Seperti itu sobat belajar, oke? Jadi semoga sobat belajar bisa paham ya. Dan kenapa perlu ada kalimat kompleks dan simpleks? Supaya nanti kalimatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga gitu. Jadi tidak hanya kalimat simpleks terus, tapi juga kompleks simpleks. Jadi bervariasi. Tujuannya untuk adanya variasi kalimat di tulisan sobat belajar. Seperti itu sobat belajar. Itu dia materi kali ini, oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!